Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, kiranya biar kita bersemangat, kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, sebelum sudah semuanya boleh duduk. Sebelum kita belajar, ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Andika. Hadir? Hadir. Cika. Hadir? Hadir. Siti. Hadir? Hadir. Salim? Oh, hadir. Baik, semuanya sudah ibu absen. Jadi, ibu sebelum kita belajar, ibu mau nanya, minggu lalu itu kita belajar apa? Oh, Siti, apa Siti? Iya, benar. Makasih Siti, kita belajar yang sudah Siti sampaikan. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai apresiasi karya sastra, yaitu puisi. Sebelum kita masuk ke puisi, ibu mau nanya dulu buat anak-anak murid ibu, siapa yang tahu apa itu puisi? Pada belum tahu semua ya? Oh, di sini kita akan belajar mengenai apa itu puisi, apa kriteria dari puisi, dan lain sebagainya. Jadi dengarkan ibu dalam berbicara ya, jangan lasak-lasak di situ ya, Andika. Baik, kita akan masuk mengenai puisi. Baik anak-anak, tadi ibu sudah menyatakan kepada kalian bahwa materi kita hari ini yaitu apresiasi karya sastra, yaitu puisi. Jadi tadi ibu tanya, siapa tahu puisi? Tapi nggak ada yang tahu karena kita belum belajar. Jadi hari ini kita bakalan belajar mengenai apa itu puisi. Jadi ibu akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berkaitan pada rima dan irama, yang disusun dalam bentuk baris dan bait yang berfungsi untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Jadi, puisi itu adalah suatu kata-kata yang disusun dan diungkapkan menggunakan irama, intonasi, sehingga puisi itu enak untuk didengar. Sudah paham? Oke, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, keteraturan bunyi vokal atau rima, di mana kata-kata pelafalannya itu memiliki vokal yang cukup bagus dan dapat untuk dimengerti. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang indah, di mana kata-kata indah ini seperti ayunan-ayunan dalam berbicara, membaca puisi. Baik, di sini ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat dengan berbagai peraturan. Peraturan ini antara lain persajakan, peraturan larik dalam setiap bait, jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitasnya. Pada puisi lama, irama cenderung tetap, yaitu 2 kata dalam sekali ucapan satu baris.
Biasanya penulis puisi lama enggak diketahui atau anonim. Puisi lama merupakan bagian dari budaya yang disampaikan turun-temurun dan isinya dijadikan sebuah pelajaran. Nah, karena disampaikan secara turun-temurun, puisi lama cuma disebarkan secara lisan dan biasanya dijadikan sebagai nasihat. Yang kedua, puisi baru. Berkebalikan dengan puisi lama, puisi baru adalah puisi yang enggak berkaitan dengan berbagai peraturan. Puisi baru adalah karya sastra yang lebih bebas. Meski begitu, tetap ada beberapa peraturan dalam puisi baru. Misalnya saja rima dan musikalitasnya. Puisi baru punya irama yang dinamis dan dibuat berdasarkan suasana yang diciptakan oleh penulis. Jadi, puisi baru dan puisi lama itu memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh, tetapi puisi lama itu lebih cenderung memiliki sifat-sifat yang lebih dahulu, sedangkan puisi lama itu kita sudah bisa membuat puisi menggunakan suasana hati kita. Oke, di sini Ibu juga akan menjelaskan ada beberapa tema puisi. Yang pertama, puisi yang bertemakan alam, di mana kita mendeskripsikan bagaimana alam yang ada sekitar kita. Yang kedua, puisi bertemakan tumbuhan, di mana jikalau tumbuhan itu bunga, kita senang melihat bunga itu, kita jadikan puisi. Dan yang ketiga, puisi bertemakan hewan. Contohnya, kita punya hewan peliharaan, mau kita buat puisi tentang hewan peliharaan kita, boleh. Yang keempat, puisi bertema sahabat, dimana kalau kita punya teman yang sudah sering bersama kita bersahabat lama dengan dia, boleh kita beri dia sebuah puisi. Yang kelima, puisi bertema Tuhan, dimana kita kan hidup di dunia ini ciptaan Tuhan, kita deskripsikan bagaimana baiknya Tuhan kepada kita, kita bisa membuatnya menjadi sebuah puisi. Yang keenam, puisi bertema keluarga, di mana kita memilih ayah dan ibu, kita boleh buat puisi untuk ayah, untuk ibu, atau untuk kakak dan adik. Begitulah tema-tema, ada 6 tema puisi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga langkah-langkah dalam apresiasikan puisi. Di sini Ibu akan mempunyai puisi. Langkah-langkah dalam mengapresiasikan puisi ini. Yang pertama, membaca puisi secara utuh. Yang kedua, menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi seperti tema, nada, rasa, dan amanan. Yang ketiga, melibatkan daya khayalan dalam isi puisi. Yang keempat, yaitu menemukan manfaat puisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Puisi mengenai tema hewan, berjudul tentang Kelinciku Manis. Kelinciku manis, datanglah segera kepadaku. Ayo cepatlah manis, ada makanan lezat untukmu. Halus bulumu, sehalus sutra. Bening matamu, sebening kaca. Jika engkau bermain bola, adikku, tak bermain bola. Tawa adikku, tertawa ria. Kelinciku sayang, kita mencari rumput di padang. Aku sayang padamu, kelinciku manis. Nah, sekarang kita akan apresiasikan puisi yang telah Ibu bacakan tadi, di mana judulnya adalah Kelinciku Manis. Di mana di sini kita tahu bahwa temanya adalah bertema hewan. Kemudian unsur-unsur dalam puisi ini nadanya yaitu nada yang lembut, di mana kita mendeskripsikan hewan kesayangan kita. Yang kedua, amanatnya di sini bahwa kelinci itu bisa membuat kita bahagia.
dengan dia bermain bola adiknya aja bisa membuat kita tertawa ria. Begitulah maknanya, dimana kelinci itu pun sebuah hewan ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi, yang harus kita jaga. Yang ketiga, melibatkan daya khayal dalam isi puisi tersebut. Ya, di sini kita khayalkan bagaimana menggemaskannya kelinci tersebut, bagaimana bulu halus yang sehalus sutra, itu sudah kita khayalkan bagaimana. Yang keempat, menentukan manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari puisi ini kita tahu manfaatnya bahwa hewan itu adalah hewan ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita sayangi, yang sehingga hewan itu pun senang dengan kita dan sayang juga kepada kita. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita mengenai puisi. Kiranya anak-anak murid ibu semua paham apa yang ibu ajarkan. Dan di sini kita sudah tahu apa itu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan langkah-langkah dalam apresiasikan puisi. Sekian pembelajaran kita. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita sama-sama lipat tangan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semua.